Salam Bapak Ibu, pimpinan lembaga agama dan pimpinan lembaga pemerintah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Izinkan saya, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mensosialisasikan tentang tata cara pendirian rumah ibadah sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Demi kelancaran pendirian rumah ibadah pada salah satu pemeluk agama, maka perlulah kita memperhatikan tentang tata cara pendirian rumah ibadah tersebut. Bapak Ibu, berikut adalah tata cara pendirian rumah ibadah sesuai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Apakah isi dari peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ini? Yaitu tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Pada peraturan bersama dua menteri ini terdapat 10 bab. Dan tata cara pendirian rumah ibadat ini terdapat pada babnya yang keempat. Nah, pendirian rumah ibadat ini didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Dan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud, ini dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pendirian rumah ibadat harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang berlaku. Syarat-syarat pendirian rumah ibadat ini terdiri dari syarat administratif, syarat teknis bangunan gedung, dan juga syarat khusus. Apa saja yang termasuk di dalam syarat administratif? Mari kita lihat, yaitu yang pertama, surat keterangan dari lurah setempat. Surat keterangan dari lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan itu, dan kebenaran lokasi tanah, serta status kepemilikan tidak dalam sengketa. Yang kedua, bukti kepemilikan lahan. Bukti kepemilikan lahan ini melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, atau akte ikrar dari kantor urusan agama setempat, atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah itu milik pemerintah atau non-pemerintah atau lembaga yang lainnya. Yang ketiga, ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan. Yang keempat, rencana gambar bangunan. Yang kelima, daftar susunan pengurus atau panitia pembangunan rumah ibadat yang diketahui oleh lurah setempat. Dan yang keenam adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Ini adalah syarat-syarat administratif. Dan syarat yang kedua yaitu syarat teknis bangunan gedung. Ini harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dan peruntukan tanah rumah ibadat. Berikutnya adalah syarat khusus. Ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Syarat khusus ini terdiri dari daftar nama dan fotokopi kartu tanda penduduk calon pengguna rumah ibadat. Ini paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh lurah dan camat setempat. Ingat, 90 orang. Berikutnya adalah dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Ingat, jangan sampai terbalik. Yang 90 orang ini adalah calon pengguna rumah ibadat atau jemaat, dan yang 60 orang ini adalah dukungan masyarakat setempat. Dua-duanya harus dibuktikan dengan tanda tangan dari yang bersangkutan, yaitu dari jemaat atau umat, dan juga dari masyarakat, dan disahkan oleh lurah dan camat. Selain itu, persyaratan khusus yang lainnya yaitu harus ada rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan juga rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten atau Kota. Dalam hal persyaratan khusus, jika daftar nama calon pengguna rumah ibadah terpenuhi, sedangkan dukungan masyarakat ini belum terpenuhi, maka pemerintah daerah ini berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
Jika seluruh persyaratan itu sudah lengkap, maka permohonan pendirian rumah ibadah ini diajukan oleh panitia pembangunan kepada bupati untuk mendapatkan IMB rumah ibadat. Dan kemudian panitia pembangunan mengajukan kepada bupati. Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 hari dari pengajuan permohonan pendirian rumah ibadat tersebut. Bapak Ibu, demikianlah penjabaran atau penjelasan tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Kiranya ini dapat menjadi pedoman bagi Bapak Ibu, dan jika ada yang belum jelas, Bapak Ibu boleh mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kiranya dapat menjadi pedoman bagi langkah-langkah selanjutnya dalam pendirian rumah ibadat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.